Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Amani dari kelas 5D dengan NIM belakang 088 ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Reskino SE MSI EGP PhD CE CME CIRA CBF CDMS. Dan di sini saya akan membahas tentang ukuran kinerja. Pertama-tama itu pengukuran kinerja itu proses untuk mengukur berbagai aktivitas dalam rantai nilai perusahaan. Hasil dari pengukuran ini kemudian digunakan sebagai umpan balik untuk mengambil tindakan yang lebih efektif dan efisien dan memberikan informasi. Informasi itu mengenai hasil pelaksanaan suatu rencana dan area yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja terbagi dalam dua kategori. Yang pertama itu tradisional dan yang kedua itu kontemporer. Nah, pengukuran kinerja tradisional itu dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran atau biaya standar yang diterapkan sesuai dengan tanggung jawab yang ada. Sedangkan pengukuran kinerja kontemporer berfokus pada aktivitas sebagai dasar ukurannya. Ukuran kinerja ini dirancang untuk menilai sejauh mana aktivitas dilakukan dengan baik dan dapat mengidentifikasikan apakah perbaikan tersebut terus-menerus telah diterapkan. Tujuan dari sistem pengukuran kinerja ini untuk mengimplementasikan strategi. Manajemen puncak memilih ukuran yang paling menggambarkan strategi perusahaan. Ukuran ini dapat dianggap sebagai faktor keberhasilan kritis saat ini dan di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada jenis metode pengukurannya, yaitu ada balance score. Balance score itu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksekutif. Perusahaan itu jadi lebih tahu sejauh mana sih pergerakan dan perkembangannya yang telah dicapai. Tujuannya untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajemen dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang, misalnya kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lainnya. Ada 4 perspektif utama dalam pengukuran. Yang pertama itu ada perspektif keuangan, misalnya margin laba, tingkat pengembalian aset, atau arus kas. Perspektif pelanggan, misalnya pada pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Yang ketiga itu ada perspektif proses bisnis internal. Itu ada retensi karyawan, pengurangan waktu siklus, dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Itu ada persentase penjualan dari produk baru. Balance score ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara berbagai ukuran strategis yang berbeda dalam usaha mencapai keselarasan tujuan yang ada gilirannya memotong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik organisasi. Dalam merancang balance score itu harus memilih kombinasi ukuran yang tepat, misalnya secara tepat mencerminkan faktor-faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. Terus menunjukkan hubungan antara ukuran-ukuran individu dalam konteks sebab akibat serta menggambarkan bagaimana ukuran keuangan mempengaruhi hasil keuangan jangka panjang. Dan yang terakhir itu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perusahaan saat ini. Nah, ada beberapa faktor kunci keberhasilan dalam ukuran non-keuangan. Keberhasilan strategi suatu organisasi itu faktor-faktor ini seringkali lebih fokus pada elemen yang dapat mempengaruhi hasil jangka panjang dan keberlangsungan bisnis. Faktor kunci itu menjadi dua kategori. Yang pertama itu variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Yang pertama itu ada pemesanan, pengukuran volume pemesanan yang diterima dari pelanggan. Yang kedua itu ada pesanan tertunda. Jadi kita mengidentifikasi jumlah pesanan yang belum diproses atau dikirim.
Yang ketiga itu ada pangsa pasar, presentasi pasar yang dikuasai perusahaan dalam kategori tertentu. Yang keempat ada pesanan dan pelanggan kunci. Itu mengukur pesanan yang diterima dari pelanggan yang penting dan atau besar. Yang kelima itu ada kepuasan pelanggan. Itu indikator sejauh mana sih pelanggan puas dengan produk atau layanan yang kita berikan. Yang keenam ada retensi pelanggan, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Yang terakhir itu ada loyalitas pelanggan, tingkat komitmen pelanggan untuk tetap menggunakan produk dan layanan perusahaan, kayak sebagai pelanggan tetap misalnya. Terus yang kedua itu ada variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Yang pertama itu ada utilisasi kapasitas, itu mengukur sejauh mana sih kapasitas produk atau layanan perusahaan. Yang kedua ada mengirim tepat waktu, presentasi pengiriman yang dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal. Perputaran persediaan, kecepatan perputaran persediaan barang di gudang atau fasilitas produk. Yang keempat ada standar kualitas produk atau layanan yang diproduksi dan dikirimkan. Yang kelima itu ada siklus waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis seperti produk atau pengiriman. Ukuran-ukuran ini penting banget nih, karena mereka memberikan gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek utama dari keberhasilan strategi, baik dari sudut pandang pelanggan maupun dari sisi operasional internal perusahaan. Selanjutnya itu ada implementasi ukuran kinerja. Ini itu sistem pengendalian manajemen mencakup serangkaian langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa pengukuran kinerja berjalan secara efektif. Nah, yang pertama itu menetapkan tujuan strategis. Ini itu langkah pertama dalam implementasi ukuran kinerja. Tujuannya itu memberikan arah bagi seluruh unit kerja dan individu untuk memahami prioritas utama organisasi. Yang pertama itu ada kita menganalisis lingkungan internal dan eksternal menggunakan alat SWOT. Dan kedua itu ada mengidentifikasi area utama yang perlu diperbaiki seperti efisiensi operasional, kualitas produk, atau kepuasan pelanggan. Yang terakhir itu ada menetapkan tujuan yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan. Nah, pemilihan indikator yang kedua pemilihan indikator. Itu langkah penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ukuran kinerja. Indikator yang dipilih harus mencerminkan prioritas organisasi, relevan terhadap tujuan strategis, dan mampu memberikan wawasan yang dapat dilanjutkan. Karakteristiknya itu apa sih yang supaya indikator kinerja yang efektif? Yang pertama itu ada relevan. Indikatornya itu harus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua tuh ada terukur. Data yang diperlukan untuk indikator harus dapat diakses dan dikelola. Yang ketiga itu ada kesederhanaan. Indikator harus mudah dipahami oleh pemangku kepentingan atau orang lain. Yang terakhir ada ketepatan waktu. Data harus tersedia dalam waktu yang memungkinkan evaluasi dan pengambilan keputusan yang cepat. Yang selanjutnya itu ada target kinerja. Ini itu batasan atau standar yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian indikator kinerja. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan target itu ada data historis, menentukan target berdasarkan kinerja masa lalu. Benchmarking, membandingkan kinerja yang dengan standar industri atau persaing. Yang terakhir itu ada kondisi organisasi, menyesuaikan target dengan sumber daya dan kapasitas organisasi. Selanjutnya itu ada mentoring. Mentoring ini proses pengumpulan data secara terus-menerus untuk membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran yang tepat membantu organisasi memahami sejauh mana sih pencapaian telah diraih dan mengidentifikasikan penyimpanan dari rencana. Selanjutnya itu ada evaluasi kinerja, yaitu langkah penting untuk menilai keberhasilan ukuran kinerja. Proses ini nggak bisa dilihat
dari apakah target tercapai, tetapi juga menganalisis akar penyebab keberhasilan atau kegagalannya. Langkah-langkah dalam evaluasi itu yang pertama adalah membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan, mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan, dan yang terakhir itu adalah melakukan sesi feedback dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan wawasan tambahan. Nah, materi selanjutnya itu ada kesulitan implementasi pengukuran kinerja. Dalam menghadapi dinamika pasar dan persaingan yang semakin ketat, kita tuh penting bagi perusahaan untuk memahami tantangan apa aja sih yang ada di kinerja ini. Beberapa faktor utama untuk kesulitan pengukur kinerja itu kurangnya pemahaman konsep pengukuran kinerja. Yang kedua ada kesulitan dalam menentukan indikator kinerja yang relevan. Yang ketiga ada keterbatasan data dan teknologi. Yang keempat ada fokus jangka pendek dengan jangka panjang. Yang kelima ada kendala organisasi dan budaya. Yang keenam ada biaya dan waktu. Yang ketujuh ada kesulitan dalam menghubungkan kinerja dengan hasil akhir. Yang kedelapan ada perubahan ke lingkungan eksternal. Dan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, regulasi, dan teknologi dapat mempengaruhi hasil pengukuran kinerja sistem yang tidak fleksibel dan akan mengurangi relevan dan sulit beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.